Pak, apakah benar Indonesia bisa berkembang berkat bantuan Amerika? Pertanyaan tajam dari 150 siswa SMA Saint Joseph, New York, itu membuat guru sejarah yang telah mengabdi selama 20 tahun itu terdiam membeku. Baru 40 menit sejak tiba di Indonesia, seluruh rasa superioritasnya sebagai orang Amerika hancur berkeping-keping. Video 3 menit tentang MRT Jakarta yang ia unggah tanpa sengaja telah ditonton 5 juta kali dalam semalam dan mengguncang seluruh Amerika. Apakah ini wujud asli Indonesia yang selama ini kita pandang sebelah mata? Aku malu dengan kesombongan kita. Komentar-komentar penuh penyesalan dari warga Amerika membanjiri internet dan stasiun TV nasional sampai harus mengadakan program debat darurat. Bagaimana mungkin sebuah video karya wisata di Indonesia bisa menghancurkan ilusi 330 juta orang Amerika? Kini, semuanya akan terungkap. Halo, nama saya Sarah Miller. Saya mengajar sejarah di SMA Saint Joseph di New York. Semua ini berawal di ruang guru pada musim semi tahun lalu. Tujuan karya wisata untuk siswa kelas 2 tahun ini telah diputuskan, yaitu Jakarta, Indonesia. Mendengar pengumuman dari wakil kepala sekolah, saya langsung mengangkat tangan. Mohon maaf, tapi saya ingin mengajukan peninjauan kembali. Apakah ada alasan bagi siswa kita untuk pergi ke Indonesia? Jika memikirkan nilai edukatifnya, bukankah Eropa atau Washington D jauh lebih baik? Beberapa guru mengangguk setuju dengan pendapat saya. Namun, kepala sekolah berkata dengan tegas, ini adalah era global. Kita harus menunjukkan dunia yang lebih luas kepada para siswa. Terutama, penting untuk memahami negara tetangga di seberang Pasifik. Saya tidak puas, tetapi tidak punya alasan kuat untuk menentangnya lebih jauh. Sebagai wakil wali kelas 2, saya harus memimpin 150 siswa. Malam itu, saat sedang makan malam di rumah, suami saya turun dari lantai 2 membawa sesuatu. Sayang, bukankah ini milik kakekmu? Aku menemukannya saat merapikan loteng. Itu adalah sebuah koper kulit tua, peninggalan kakek saya yang meninggal 10 tahun lalu. Dengan rasa penasaran, saya membukanya. Di dalamnya penuh dengan foto-foto lama dan sebuah buku harian. Saat membuka album, sebuah foto hitam putih muncul. Kakek saya di masa mudanya mengenakan setelan jas. Namun latar belakangnya tampak asing. Di balik foto itu tertulis huruf-huruf kecil. 1966, di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta. Jantungku berdebar kencang. Ini pertama kalinya saya tahu kakek pernah berada di Indonesia. Keluarga saya hanya pernah berkata bahwa kakek bertugas di front Eropa selama perang. Dengan tangan gemetar, saya membuka buku hariannya. Terlihat tulisan tangan kakek yang rapi. Indonesia adalah tanah yang diberkati. Adalah tugas suci kita, Amerika, untuk mencerahkan dan mendemokrasikan mereka. Hari ini di kedutaan, kami membahas kebijakan baru untuk rakyat Indonesia. Suatu hari nanti, mereka akan berterima kasih kepada kita. Tangan saya gemetar hebat. Sebagai guru sejarah, saya tahu betul tentang Indonesia pasca kemerdekaan dan gejolak politik tahun 1965-1966. Namun, itu semua selalu menjadi cerita di buku teks. Tak pernah kusangka kakekku sendiri adalah bagian dari sejarah itu. Saya membalik ke halaman berikutnya. Catatan harian tahun 1967. Tugas di pusat interogasi Guntur telah dimulai. Banyak sekali tahanan ideologis. Namun, dengan pendidikan yang tegas, mereka pun bisa menjadi warga negara yang demokratis. John Miller, mulai hari ini bertanggung jawab sebagai Kepala Divisi Analisis. John Miller. Itu nama kakek saya. Kepala Divisi Analisis? Malam itu saya tidak bisa tidur. Sejarah yang telah saya ajarkan kepada siswa selama 20 tahun. Peran apa yang dimainkan kakek saya di dalamnya? Keesokan harinya, ada pertemuan penjelasan karya wisata di sekolah. Banyak orang tua yang datang. Seorang ibu bertanya, Bu Guru, apakah Indonesia aman? Saya dengar sentimen anti-Amerika di sana masih ada. Saya memberikan jawaban yang telah saya siapkan. Jangan khawatir. Tempat-tempat wisata aman, dan Indonesia juga telah berkembang pesat. Yang terpenting, ini akan menjadi kesempatan baik bagi para siswa untuk memahami sejarah dengan benar. Sejarah yang benar. Entah kenapa kata-kata yang keluar dari mulut saya sendiri terasa begitu berat. Seorang ayah lain bertanya, tapi kenapa harus Indonesia? Bukankah Eropa atau Amerika Selatan lebih bernilai secara edukatif? Seketika, buku harian kakek terlintas di benak saya. Namun, saya menjawab, seolah tak terjadi apa-apa.
Penting untuk memahami negara yang dekat dengan kita, terutama negara yang berbagi sejarah dengan kita. Beban dari kata-kata berbagi sejarah terasa menekan dada saya. Setelah pertemuan selesai, saya kembali ke ruang guru. Di atas meja saya tergeletak jadwal perjalanan. Monumen Nasional, Museum Sejarah Jakarta, Situs Memorial Tragedi 66. Situs memorial itu, tempat di mana para aktivis yang dituduh komunis ditahan. Tempat yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan kakek saya. Saya harus pergi ke sana. Tiba-tiba saya merasa takut. Apa yang akan saya temukan di sana? Apa yang harus saya katakan di depan para siswa? Tapi saya tidak bisa menghindar. Sebagai wakil wali kelas dan guru sejarah, saya harus pergi. Seminggu sebelum keberangkatan, saya memberikan pengarahan kepada para siswa. Anak-anak, Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan sejarah mendalam dengan kita. Tentu, ada masa-masa yang tidak menyenangkan, tetapi kita juga telah berkontribusi dalam proses demokrasi di sana. Saya harap dalam perjalanan ini kalian bisa melihat sejarah dari sudut pandang yang seimbang. Seorang siswi mengangkat tangan. Bu, tapi kenapa sebagian orang Indonesia tidak suka Amerika? Bukankah kita sudah membantu mereka? Saya bingung. Haruskah saya menjawab seperti yang biasa saya ajarkan? Itu masalah yang kompleks. Mari kita cari jawabannya dengan melihat dan merasakan langsung dalam perjalanan ini. Itu adalah jawaban yang ambigu. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Malam sebelum berangkat, saya membuka kembali buku harian kakek. Catatan saya berhenti pada bulan April 1970. Misi berakhir. Aku harus meninggalkan Indonesia. Tapi suatu saat mereka akan sadar betapa banyak yang telah kita lakukan untuk mereka. Betapa mereka akan menderita tanpa kita. Kakek saya tampaknya percaya sampai akhir bahwa apa yang dilakukannya adalah benar. Saya menutup buku harian itu dan mulai berkemas. Paspor, kamera, dan sebuah kegelisahan yang tersembunyi di sudut hati. Pagi hari keberangkatan, kami berkumpul di bandara. 150 siswa tampak sangat bersemangat. Bagi sebagian besar dari mereka, ini adalah perjalanan pertama ke Indonesia. Saya mengambil mikrofon. Anak-anak, mulai hari ini, kita akan melakukan perjalanan 5 hari 4 malam ke Indonesia. Kita harus ingat bahwa kita mewakili Amerika dan menjaga sikap yang baik, terutama di tempat-tempat bersejarah. Bersikaplah lebih hati-hati. Seorang siswa laki-laki bertanya dengan suara keras, "Bu, apa kita bisa bertemu artis K-pop di sana?" Para siswa tertawa. Saya pun memaksakan senyum. Sayangnya tidak bisa, tapi kalian akan bisa melihat wujud asli Indonesia. Wujud asli? Sebenarnya, apa itu wujud yang asli? Di dalam pesawat, saya meninjau kembali materi yang telah saya siapkan untuk para siswa. Ringkasan sejarah hubungan Indonesia-Amerika. Isinya adalah apa yang selalu saya ajarkan. Amerika menjadi pemimpin dunia pasca Perang Dingin. Intervensi kami di Indonesia adalah sah secara politik untuk membendung komunisme. Dan kami memperkenalkan demokrasi, sistem pendidikan, serta reformasi ekonomi. Tentu ada beberapa kebijakan yang berlebihan, tetapi secara keseluruhan, kami berkontribusi pada pembangunan Indonesia di era Orde Baru. Seorang guru yang duduk di sebelah saya melihat materi saya dan berkata, "Bu Miller, Anda benar-benar teliti. Saya sih hanya berniat menikmati wisatanya. Sebagai guru sejarah, saya harus menanamkan sudut pandang yang benar kepada para siswa. Sudut pandang yang benar. Mengapa saat mengucapkan kata-kata itu saya merasa sangat tidak nyaman? Setelah belasan jam, kami tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Begitu keluar dari gerbang kedatangan, saya tertegun. Bandara itu jauh lebih besar dan modern dari yang saya bayangkan. Langit-langitnya tinggi, dan lantai marmernya berkilau seperti cermin. Jauh lebih canggih daripada bandara di New York. Seorang siswa berseru, "Wow, Bu, apa ini benar-benar Indonesia? Seperti di masa depan." Saya terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Bandara adalah wajah sebuah negara, jadi mereka membuatnya istimewa. Kota yang sebenarnya pasti berbeda. Namun, pemandangan yang saya lihat di jalan dari bandara menuju Jakarta benar-benar membalikkan dugaan saya. Jalan tolnya mulus, dan di kedua sisinya berjejer gedung-gedung pencakar langit yang tak ada habisnya. Semakin dekat ke pusat kota, pemandangan itu membuat saya ternganga. Pemandu wisata menjelaskan dengan bangga, ini adalah pusat kota Jakarta, salah satu kota metropolitan terbesar di dunia dan pusat ekonomi. Seorang siswi berbisik, "Bu, sepertinya ini lebih maju daripada New York."
Saya tidak bisa menjawab. Ini terlalu berbeda dengan Indonesia yang saya kenal, Indonesia yang saya ajarkan. Setelah tiba di hotel dan meletakkan barang, kami menuju jadwal pertama, Monumen Nasional, Monas. Di depannya, saya mengumpulkan para siswa. Anak-anak, tempat ini adalah simbol perjuangan bangsa Indonesia. Dulu di dekat sini, berdiri gedung-gedung pemerintahan kolonial. Pasca kemerdekaan, kedutaan besar kita memainkan peran penting di area ini. Seorang siswa bertanya, "Kenapa kedutaan kita begitu penting di sini?" Itu, untuk meningkatkan efisiensi administrasi. Itu bohong. Kenyataannya adalah untuk mengawasi dan mempengaruhi pusat kekuasaan Indonesia. Tapi saya tidak bisa mengatakannya. Saat berjalan-jalan di sekitar Monas, para wisatawan lokal melihat kami. Mereka sepertinya tahu kami adalah rombongan pelajar dari Amerika. Namun, yang mengejutkan, tidak ada tatapan permusuhan. Justru, seorang nenek mendekati kami dan berbicara dalam bahasa Inggris. "Selamat datang, anak-anak dari Amerika. Semoga kalian menikmati Indonesia ya." Para siswa terkejut. Saya juga. Padahal saya dengar sentimen anti-Amerika cukup kuat. Di depan relief sejarah di dasar monumen, pemandu menjelaskan, "Banyak pahlawan gugur di sini, tetapi sekarang semangat mereka telah dibangun kembali." Seorang siswa bertanya pelan kepada saya, "Bu, apakah kita terlibat dalam konflik internal mereka?" Jawaban saya terdengar seperti alasan yang dibuat-buat. Itu adalah manuver strategis untuk mencegah penyebaran komunisme. Para siswa pasti merasakannya. Betapa tidak wajarnya jawaban saya. Setelah dari Monas, kami pergi makan siang. Ada hal yang mengejutkan di restoran. Pelayan yang mencatat pesanan kami berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ternyata dia adalah mahasiswa yang bekerja paruh waktu dan mengambil jurusan sastra Inggris. "Kenapa kamu belajar bahasa Inggris?" "Saya suka budaya Amerika, terutama filmnya. Dan saya percaya di masa depan hubungan Indonesia-Amerika akan menjadi lebih baik." Melihat ekspresi ceria anak muda itu, perasaan saya menjadi campur aduk. Apakah mereka bisa begitu ramah meskipun tahu apa yang telah kita lakukan di masa lalu? Sore harinya, kami pergi ke kawasan Sudirman. Jalanannya penuh semangat, dan toko-tokonya bersih. Banyak juga toko merek Amerika. Para siswa berbelanja dengan gembira. Saya berjalan sambil mengamati. Pakaian orang-orang, ekspresi mereka, perilaku mereka, semuanya tampak modern dan sejahtera. Gambaran negara miskin dan terbelakang yang saya bayangkan tidak ada dimanapun. Menjelang malam kami kembali ke hotel. Saya mengadakan sesi refleksi harian dengan para siswa. "Bagaimana hari ini?" Para siswa berebut menjawab. "Lebih maju dari yang saya kira. Orang-orangnya ramah. Makanannya juga enak." Seorang siswi berkata dengan hati-hati, "Bu, jika Indonesia adalah negara semaju ini, apakah benar mereka bisa seperti ini karena kita bantu?" Seketika ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada saya. Saya menjawab seperti biasa. "Tentu saja usaha rakyat Indonesia juga besar, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa infrastruktur demokrasi yang kita letakkan setelah gejolak politik menjadi fondasinya." Namun, saat mengucapkan kata-kata itu, saya sendiri tidak yakin. Indonesia yang saya lihat hari ini memiliki sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan infrastruktur. Malam itu, saya berbaring di tempat tidur menatap langit-langit. Besok kami akan pergi ke situs Memorial Tragedi 66, tempat yang mungkin berhubungan dengan pekerjaan kakek. Apa yang akan saya lihat di sana? Dan apa yang harus saya katakan kepada para siswa? Kecemasan saya semakin besar. Rasanya semua yang saya yakini mulai goyah. Pagi hari kedua, kami menuju kota tua Jakarta. Saat kami sedang berjalan di area Taman Fathahillah, seorang nenek yang mengenakan kebaya dan batik dengan anggun duduk di bangku. Melihat rombongan kami, ia tersenyum ramah. Tiba-tiba, seorang siswa terjatuh di depan nenek itu. Nenek itu segera membantunya berdiri dan berkata dalam bahasa Inggris, "Are you okay? Did you get hurt? Kamu tidak apa-apa? Terluka?" Kami semua terkejut. Bahasa Inggrisnya sempurna. "Nenek, bahasa Inggris Anda bagus sekali." Nenek itu tersenyum sedih. "Dulu waktu kecil saya mempelajarinya. Dipaksa. Waktu itu kalau pakai bahasa daerah di sekolah bisa dihukum." Seketika suasana menjadi berat. Para siswa tampak canggung. Saya pun bingung. Seorang siswi bertanya dengan hati-hati, "Meski begitu, kenapa nenek begitu baik pada kami?" Nenek itu memegang tangan siswi tersebut. "Apa salah kalian? Masa lalu adalah masa lalu. Kalian adalah masa depan. Usia saya 65 tahun.
Saya lahir tepat setelah gejolak besar itu. Ayah saya, seorang aktivis mahasiswa, dijemput dan dibawa ke penjara Salemba karena dianggap subversif. Beliau tidak pernah kembali. Jantungku berdegup kencang. Salemba, tempat para tahanan politik. Nenek itu melanjutkan. Setelah itu, ibu saya selalu berkata, jangan membenci. Kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru. Makanya saya tidak membenci Amerika. Saya hanya tidak melupakan sejarah. Seorang siswa laki-laki bertanya, Nek, lalu bagaimana pendapat nenek tentang Amerika yang membantu Indonesia? Nenek itu terdiam sejenak, lalu dengan tenang berkata, membantu itu apa? Ya, kalau ada orang masuk ke rumahmu tanpa izin, mengganti semua perabotanmu, lalu menyuruhmu berterima kasih, apakah kamu akan berterima kasih? Siswa itu kehilangan kata-kata. Nenek itu berdiri. Anda gurunya kan? Tolong ajarkan anak-anak ini kebenaran, tanpa kebencian, tanpa melebih-lebihkan, apa adanya. Setelah nenek itu pergi, para siswa mulai berbisik. Bu, apa yang dikatakan nenek itu benar. Berbeda dengan yang kita pelajari, saya tidak tahu harus menjawab apa. Apa yang telah saya ajarkan selama 20 tahun kini runtuh dari dasarnya. Sejarah itu rumit, bisa ada berbagai sudut pandang. Yang penting adalah memahami keragaman perspektif itu. Itu jawaban yang samar, tapi itulah yang terbaik yang bisa saya lakukan. Saat istirahat makan siang, kami minum es teh di sebuah kafe tradisional. Di meja sebelah, sekelompok mahasiswa Indonesia sedang merencanakan liburan ke Amerika. Kita harus ke Disneyland. Grand Canyon juga. Ayo cari restoran burger yang paling enak. Mereka tampak sangat antusias. Anak-anak muda Indonesia yang katanya membenci Amerika, ternyata sangat menantikan perjalanan ke sana. Salah satu dari mereka menyadari keberadaan kami dan mendekat. Dari Amerika ya? Wah, senang sekali. Bulan depan kami mau ke New York loh. Berbicara dengan mereka, saya sadar. Generasi muda berbeda. Mereka tidak terikat oleh masa lalu dan menatap masa depan. Sore harinya, kami pergi ke Museum Nasional. Pemandu menjelaskan, selama masa-masa sulit pasca kemerdekaan, banyak artefak budaya yang dibawa ke luar negeri, termasuk ke Amerika. Banyak yang belum dikembalikan. Seorang siswa berbisik kepada saya, Bu, apa itu benar? Kita mencurinya. Itu, melalui prosedur legal pada masa itu. Saya tidak bisa melanjutkan kata-kata. Apakah karena legal berarti itu benar? Melihat koleksi arca yang indah, seorang siswi berkata, Bu, Indonesia ini negara yang sangat indah, ya? Kenapa leluhur kita mau mengacaukan tempat seperti ini? Terhadap pertanyaan polos itu, saya tidak bisa menjawab apa-apa. Menjelang malam, kami mengunjungi sebuah perkampungan tua di Jakarta. Tempat di mana rumah-rumah tradisional masih dilestarikan. Suasana senja di sana begitu indah. Di depan sebuah rumah, seorang kakek sedang membuat layang-layang dari bambu. Melihat kami, ia melambaikan tangan. Anak-anak dari Amerika, sini lihat. Bahasa Inggrisnya tidak lancar, tapi suaranya hangat. Para siswa dengan penasaran menyaksikan proses pembuatan layang-layang. Kakek itu memberikan sebuah layang-layang kepada salah satu siswa. Bawa ini, sebagai kenang-kenangan perjalanan di Indonesia. Siswa itu terharu dan bertanya, bolehkah saya benar-benar menerimanya? Tidak usah bayar. Saya senang anak-anak muda mau datang melihat negara kami. Kakek itu menatap saya dan berkata, Bu guru, saya juga sekolah di masa-masa sulit itu. Ada guru orang Amerika juga. Ada yang jahat, tapi ada juga yang baik. Sejarah adalah sejarah, manusia adalah manusia. Kata-kata itu menusuk hati saya. Sejarah adalah sejarah, manusia adalah manusia. Lalu, manusia seperti apakah saya ini? Di dalam bus kembali ke hotel, para siswa terdiam. Mereka terlalu banyak melihat dan mendengar hari ini. Seorang siswa laki-laki berkata, Bu, saya kira orang Indonesia membenci kita. Ternyata mereka semua baik. Iya ya, kenapa ya? Siswa lain menjawab, mungkin seperti yang dikatakan nenek tadi, karena bukan kita yang menciptakan masa lalu itu. Tapi bagaimana kita mengingat masa lalu itu penting kan? Mendengarkan dialog para siswa, saya berpikir, mungkin anak-anak ini jauh lebih bijaksana daripada saya. Di hotel, saya menulis buku harian. Hari ini aku bertemu banyak orang Indonesia. Mereka mengingat masa lalu, tetapi tidak membenci kami. Sebaliknya, mereka menyambut dengan hangat. Aku bingung. Di manakah Indonesia yang ku kenal, yang kuajarkan? Besok akan pergi ke situs memorial tragedi 66.
Apa yang akan kutemukan di sana? Akankah aku menemukan jejak kakekku? Takut, tapi tak bisa dihindari. Melihat keluar jendela, gemerlap lampu Jakarta bersinar. Di tengah cahaya yang gemerlap itu, seolah-olah kepedihan dan harapan kota ini hidup berdampingan. Apa yang akan kutemukan di situs memorial besok? Siapkah aku menghadapi jejak kakekku? Sepanjang malam aku gelisah, dan akhirnya baru bisa tertidur lelap. Pagi hari ketiga. Dengan perasaan cemas, cuaca pun ikut mendung. Hari ini adalah hari untuk menghadapi kebenaran yang tak terhindarkan. Di dalam bus menuju situs memorial, saya berkata kepada para siswa, tempat yang akan kita kunjungi hari ini adalah tempat yang berat secara historis. Ini adalah tempat di mana para aktivis yang dituduh sebagai musuh negara ditahan. Mohon kunjungi dengan sikap yang khidmat. Seorang siswa laki-laki bertanya, Bu, tapi kenapa kita harus pergi ke sana? Bukankah itu tempat yang tidak menyenangkan? Menghadapi sejarah secara langsung juga penting. Namun, di dalam hati, saya juga tidak ingin pergi. Saya takut akan menemukan nama kakek saya di sana. Kami tiba di lokasi. Sekarang tempat itu telah menjadi kompleks bangunan modern, tetapi di salah satu sudutnya berdiri sebuah monumen peringatan yang sunyi. Para siswa juga tampak tegang. Seorang pemandu menyambut kami. Yang mengejutkan, bahasa Inggrisnya sempurna. Selamat datang, para siswa dari Amerika. Saya yang akan memandu kalian hari ini. Penjelasan pun dimulai. Sejarah penahanan, kisah para tahanan, realitas pengadilan politik. Wajah para siswa perlahan menjadi muram. Terutama saat mendengar cerita tentang ruang eksekusi, beberapa siswi memalingkan wajah. Pemandu berkata, banyak orang yang diadili dan dieksekusi di sini. Rasa cinta mereka pada negara mungkin tidak berbeda dengan kita. Seorang siswi menangis. Kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Kami pindah ke museum kecil di dekatnya. Di ruang yang sempit dan remang-remang, peninggalan dari masa itu dipajang. Pemandu menunjuk foto-foto yang tergantung di dinding. Yang Anda lihat di sini adalah para staf penjara dan pejabat asing yang terlibat pada masa itu. Napas saya tertahan. Saya menatap lekat-lekat setiap foto. Dan saya menemukannya. Kakek saya. Kakek di masa mudanya berdiri bersama pejabat-pejabat Amerika lainnya. Di bawah foto itu tertulis nama dengan huruf kecil. John Miller, Kepala Divisi Analisis Kedutaan Besar AS, Kepala Divisi Analisis. Artinya kakek saya yang memimpin proses interogasi. Kaki saya lemas. Saya bersandar di dinding untuk menopang tubuh. Bu, Anda tidak apa-apa? Seorang siswa bertanya dengan cemas. Ya, hanya sedikit pusing. Saya berlari ke toilet. Memegang wastafel dan mencoba muntah. Tidak ada yang keluar, tapi rasa mual tidak berhenti. Saat melihat cermin, wajah saya pucat pasi. Kakek menginterogasi orang-orang di sini. Kakekmu orang yang hebat. Dia berbakti pada negara. Kata-kata yang selalu diucapkan ibu saya terngiang kembali. Orang hebat? Benarkah begitu? Saat keluar, para siswa berkumpul di depan sebuah monumen. Pemandu sedang menjelaskan. Orang-orang yang dieksekusi di sini meninggalkan surat wasiat untuk keluarga mereka. Sebagian besar isinya adalah doa untuk masa depan dan perdamaian Indonesia. Seorang siswa laki-laki bertanya pelan, kenapa mereka melakukan itu? Mempertaruhkan nyawa untuk membela negara. Pemandu menjawab, karena ini negara mereka. Jika Amerika dikuasai oleh negara lain, apa yang akan kalian lakukan? Para siswa terdiam. Itu adalah pertanyaan yang tidak pernah mereka pikirkan. Kami kembali ke ruang pameran. Ada foto-foto dan barang-barang milik para tahanan. Langkah saya terhenti di depan sebuah etalase kaca. Itu adalah daftar nama orang-orang yang meninggal selama penahanan. Di antara nama-nama itu, satu nama menarik perhatian saya. Bambang Sutrisno. 15 Maret 1967, meninggal karena kegagalan organ akibat kelelahan. Petugas penghubung, John Miller. Orang yang diinterogasi langsung oleh kakek saya. Saya mencari tahu siapa Bambang Sutrisno. Ada penjelasannya. Bambang Sutrisno, mahasiswa universitas. Mengembangkan kegiatan literasi dan pidato anti-militerisme. Meskipun diinterogasi dengan kejam, ia tidak mengkhianati keyakinannya dan melindungi teman-temannya. Usia 22 tahun. Usia 22 tahun. Seorang mahasiswa, hanya karena menyuarakan kebebasan berpendapat. Air mata saya mengalir. Saya tidak bisa menyekanya. Bu guru. Para siswa berlari, mendekat dengan kaget. Bu, kenapa ibu menangis?
Saya tidak bisa menjawab. Bagaimana saya harus menjelaskannya? Kakek dari guru yang kalian hormati ini menginterogasi dan menyebabkan orang mati di sini. Hanya terlalu menyakitkan. Sejarah seperti ini. Para siswa pun menjadi muram. Seorang siswi memegang tangan saya. Bu, apakah kita harus minta maaf? Tidak. Kalian. Apa jawaban yang benar? Saya pun tidak tahu. Kami keluar. Berjalan di sekitar monumen peringatan. Di sana terukir puisi-puisi terakhir dari orang-orang yang dieksekusi. Ibunda, sampai tanah air ini damai. Jangan sia-siakan kematianku. Para siswa membacanya satu persatu sambil berjalan. Beberapa dari mereka matanya memerah. Di dekat pintu keluar, ada sebuah buku tamu. Seorang siswa mengambil pulpen. Apa yang harus saya tulis, Bu? Tulislah apa yang keluar dari hatimu. Siswa itu berpikir sejenak, lalu menulis. Maafkan kami. Dan terima kasih. Dari seorang siswa Amerika. Siswa-siswa lain pun ikut meninggalkan pesan. Kami tidak akan melupakan sejarah. Kami akan berusaha untuk rekonsiliasi dan perdamaian. Terima kasih telah memberi kami keberanian untuk menghadapi kebenaran. Saya juga mengambil pulpen. Namun, apa yang harus saya tulis? Setelah ragu sejenak, saya menulis. Saya memohon pengampunan. Dari seorang guru Amerika. Saat akan meninggalkan fasilitas itu, kami bertemu dengan seorang kakek Jepang di pintu keluar. Melihat kami, ia mendekat. Anak-anak dari Amerika, ya? Iya, Pak. Kami sedang karya wisata. Kakek itu tersenyum sedih. Ayah saya pernah di sini. Diadili sebagai pemimpin gerakan. Para siswa menahan napas. Kakek itu melanjutkan, tapi saya tidak membenci Amerika. Membenci pun tidak akan membuat ayah saya kembali. Sebagai gantinya, saya mengingat sejarah, agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kakek itu berkata kepada saya, Bu Guru, ajarkan para siswa dengan benar. Sejarah pelaku dan sejarah korban, semuanya adalah sejarah kita. Di perjalanan kembali dengan bus, para siswa diam. Guncangannya terlalu besar. Seorang siswa laki-laki berkata, Bu, ini terlalu berbeda dengan yang kita pelajari di sekolah. Iya, ibu juga terkejut. Lalu apa kebenarannya, Bu? Saya melihat keluar jendela. Kota Jakarta tampak damai. Kebenaran adalah sesuatu yang harus kita cari sendiri. Setelah dari situs memorial, kami makan siang terlambat. Tapi tidak ada yang bisa makan dengan benar. Guncangannya terlalu besar. Jadwal sore adalah waktu bebas. Para siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menjelajahi kota Jakarta. Saya memutuskan untuk naik MRT bersama beberapa siswa. Bu, saya dengar MRT Jakarta rumit, apa tidak apa-apa? Mungkin malah lebih mudah dipahami daripada subway New York. Kami menunggu kereta di stasiun di jalur utara selatan. Saat itu sekitar jam 5 sore. Mendekati jam pulang kerja. Orang-orang mulai memadati peron. Namun, saya melihat pemandangan yang menakjubkan. Orang-orang berbaris rapi dalam 2 baris di sepanjang garis yang digambar di lantai. Bahkan di jam sibuk New York, ketertiban sesempurna ini jarang terlihat. Kereta tiba. Saat pintu terbuka. Orang di dalam turun lebih dulu. Orang-orang yang akan naik menunggu di kedua sisi. Tidak ada yang mendorong atau terburu-buru. Kami pun naik. Di dalam cukup ramai, tapi tidak sepadat di New York. Kami berganti kereta. Saat naik eskalator, semua orang berdiri di sisi kiri. Sisi kanan dibiarkan kosong untuk orang yang berjalan. Seorang siswa berdecak kagum. Wow, hebat. Sepertinya lebih tertib daripada di New York. Kami berganti ke jalur lain. Kali ini benar-benar padat. Jam pulang kerja telah dimulai. Saat itulah, seorang ibu hamil naik. Perutnya sudah cukup besar. Seketika, hal yang luar biasa terjadi. 5 orang yang duduk serentak berdiri. Seorang wanita 20-an, seorang pria 30-an, seorang siswa SMA, seorang ibu paruh baya, dan seorang pria 40-an. Kelimanya menawarkan tempat duduk kepada ibu hamil itu. Silakan duduk, Bu. Ibu hamil itu mengucapkan terima kasih dan duduk di kursi terdekat. Keempat orang lainnya kembali memegang pegangan tangan seolah tidak terjadi apa-apa. Saya terkejut. Bukan 1 atau 2 orang, tapi 5 orang sekaligus. Para siswa juga tampak takjub. Bu, ibu lihat itu. Ya, luar biasa ya. 2 stasiun berlalu. Kali ini seorang kakek naik. Ia memakai tongkat. Hal yang sama terjadi. Sekarang 4 orang berdiri serentak. Kakek itu mengucapkan terima kasih dan duduk, dan orang-orang yang memberikan tempat duduk berdiri dengan senyuman. Seorang siswa berbisik, saya tidak pernah melihat hal seperti ini di New York.
Saya pun berpikir sama. Di New York ada yang memberikan tempat duduk, tetapi sangat jarang melihat begitu banyak orang berdiri serentak dan sealami ini. Di stasiun berikutnya, saya melihat pemandangan yang lebih menakjubkan. Seorang tunanetra naik. Ia membawa tongkat putih. Segera seorang pemuda di dekatnya mendekat. "Bapak mau kemana? Mari saya bantu." Setelah tunanetra itu menyebutkan tujuannya, pemuda itu menawarkannya lengan, lalu menuntunnya ke kursi yang kosong. Tapi yang lebih mengejutkan adalah reaksi orang-orang di sekitarnya. Mereka secara spontan membuka jalan. Seseorang mencoba membawakan tas tunanetra itu. Semua orang bersatu untuk membantu. Saya mengeluarkan ponsel. Saya ingin merekam momen ini. Dengan hati-hati, saya mulai merekam video. Saya berusaha agar wajah orang-orang tidak terlihat, hanya merekam suasana secara keseluruhan. Kami tiba di tujuan. Stasiun tempat kami harus turun. Berdiri di peron, saya merenungkan apa yang baru saja saya lihat. Inilah Indonesia yang sesungguhnya. Seorang siswa berkata, "Bu, orang Indonesia hebat sekali ya." Ia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi saya tahu apa yang ingin ia katakan. Kesadaran sipil mereka lebih tinggi dari kita. Kami naik ke permukaan dan berjalan di jalanan. Hari mulai gelap. Banyak turis asing di jalanan. Pemilik toko menyapa pelanggan dalam berbagai bahasa. Inggris, Mandarin, Korea. Kami masuk ke sebuah toko aksesori. Seorang ibu pemilik toko menyambut dengan ramah. "Selamat datang. Dari Amerika, ya?" Para siswa melihat-lihat. Salah satu siswa memilih sebuah kalung. Saat membayar, terjadi kesalahan. Harganya 300.000. Siswa itu memberikan uang 500.000 sih. 00000. Dan ibu itu keliru memberikan kembalian 300.000. Setelah keluar, siswa itu sadar. "Loh, sepertinya kembaliannya kebanyakan." Kami kembali ke toko. "Permisi Bu, tadi kembaliannya salah." Ibu itu memeriksa dan terkejut. "Oh, iya, benar. Anak yang jujur sekali kamu. Jarang ada anak seperti ini sekarang." Ibu itu memberikan segenggam permen. "Ini karena kamu sudah berbuat baik." Saat keluar dari toko, siswa itu berkata, "Orang Indonesia sepertinya benar-benar orang baik." Saya juga merasakannya. Orang-orang yang hangat dan jujur. Waktu makan malam tiba. Kami pergi ke restoran sate. Restoran itu ramai pengunjung. Saat tahu kami orang Amerika, pelayannya menjadi lebih ramah. "Oh, tamu dari jauh, ya. Biar saya bakarkan yang paling enak." Keluarga Indonesia di meja sebelah tersenyum pada kami. Sang ayah menyapa dalam bahasa Inggris. "Enak kan? Makanan Indonesia." "Iya, enak sekali. Makan yang banyak ya. Dan buatlah kenangan yang indah di Indonesia." Kata-kata hangat itu membuat hati saya tersentuh. Setelah makan, kami naik MRT lagi. Kali ini sekitar jam 9 malam dan sudah sepi. Namun, saya kembali melihat pemandangan yang mengesankan. Seorang pemuda memungut sampah yang tergeletak di lantai dan memasukkannya ke dalam sakunya. Padahal itu bukan sampahnya. Seorang ibu dengan lembut menahan tas seorang nenek yang tertidur agar tidak jatuh. Seorang mahasiswa meminjamkan powerbanknya kepada turis asing yang kehabisan baterai ponsel. Kepedulian-kepedulian kecil terjadi di mana-mana. Saya terus merekam video. Mungkin sudah sekitar 3 menit. Kesadaran sipil yang indah yang saya saksikan di MRT Jakarta. Dalam perjalanan kembali ke hotel, seorang siswa berkata, "Bu, saya ingin orang-orang di Amerika juga melihat apa yang kita lihat hari ini." Ya, saya rasa kita terlalu tidak mengenal Indonesia. Rasanya kita hanya punya prasangka. Siswa-siswa lain mengangguk. Benar, saya tidak tahu Indonesia semaju ini. Orang-orangnya sehangat ini. Saya rasa banyak yang bisa kita pelajari. Saya bangga pada para siswa saya, karena mereka menyadarinya sendiri. Di kamar hotel, saya menonton kembali video yang saya rekam hari ini. Video pendek 3 menit 12 detik. Namun, di dalamnya terekam wujud asli Indonesia. Saya bingung memilih judul. Masa depan Amerika yang kulihat di MRT Jakarta. Ya, ini bagus. Karena ini adalah gambaran masa depan yang harus kita pelajari. Hari keempat, kami mengunjungi sebuah SMA di Jakarta. Ini adalah bagian dari program pertukaran antar sekolah. Saat memasuki gerbang, para siswa Indonesia menyambut kami dengan spanduk. "Welcome students of St. Joseph High School," tertulis dalam bahasa Inggris. Siswa kami terharu. Wow, mereka menulisnya dalam bahasa Inggris. Di aula, diadakan upacara penyambutan. Perwakilan siswa
dari kedua negara saling memberikan salam. Setelah itu, ada waktu bagi para guru untuk berkumpul. Sambil minum teh, kami berbincang tentang pendidikan. Saat itu, seorang guru mendekati saya. "Halo, saya Budi, guru sejarah." Ia adalah seorang guru pria yang tampak berusia awal 40-an. Kesannya lembut. "Saya juga guru sejarah, Sarah Miller." "Oh, senang sekali bertemu sesama guru sejarah." Kami melanjutkan percakapan secara alami. "Apakah Anda juga mengajar sejarah Amerika kepada siswa Indonesia?" "Tentu saja, terutama sejarah kontemporer, itu tidak bisa dilewatkan. Meskipun itu sejarah yang menyakitkan, saya berusaha mengajarkannya secara akurat." "Apakah para siswa tidak membenci Amerika?" Pak Budi berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin ada yang membenci sejarahnya, tapi bukan berarti mereka membenci Amerika atau orang Amerika saat ini. Kita harus melihat ke masa depan." Mendengar kata-kata itu, tiba-tiba saya ingin menangis. Sebenarnya, kakek saya ragu-ragu untuk memulai. Namun, tatapan hangat Pak Budi memberanikan saya. Kakek saya bekerja di Jakarta selama masa pendudukan pasca kemerdekaan. Beliau adalah seorang analis di kedutaan. Pak Budi tampak terkejut. Namun, ia segera kembali tenang. "Pasti berat bagi Anda untuk mengetahui hal itu. Kemarin saya pergi ke situs memorial dan menemukan nama kakek saya. Saya juga melihat daftar orang-orang yang diinterogasinya. Saya tidak tahu harus berbuat apa." Air mata saya mengalir. Pak Budi memberikan sapu tangan. "Bu Miller, Anda bukanlah kakek Anda. Biarkan dosa masa lalu tetap di masa lalu. Kita harus menciptakan masa depan yang lebih baik." Tapi saya telah mengajarkan sejarah yang salah kepada siswa selama 20 tahun, bahwa Amerika membantu dan mendemokrasikan Indonesia. Itu juga salah satu sudut pandang. Yang penting adalah sekarang Anda bisa melihat sudut pandang yang lain. Pak Budi menepuk pundak saya. "Kuatkan diri Anda. Menghadapi kebenaran dan mengakuinya membutuhkan keberanian." Saat istirahat makan siang, siswa dari kedua negara makan bersama. Mereka akrab secara alami di kantin. Seorang siswa Indonesia mengajari siswa kami cara menggambar karakter komik lokal. Siswa kami memperkenalkan musik pop Amerika. Tawa riang memenuhi ruangan, seolah-olah tidak ada batas negara. Sore harinya, para siswa Indonesia telah menyiapkan pertunjukan untuk kami, tari saman. Teriakan yang kuat, serta tarian yang dinamis dan harmonis. Setelah pertunjukan selesai, siswa kami memberikan tepuk tangan yang meriah. "Keren sekali." Perwakilan siswa Indonesia mengambil mikrofon. "Selamat datang teman-teman dari Amerika. Kita adalah tetangga dekat, dan saya percaya kita bisa menjadi lebih dekat lagi. Masa lalu adalah masa lalu. Masa depan adalah apa yang kita ciptakan." Perwakilan siswa kami juga memberikan pidato balasan. "Terima kasih telah menyambut kami dengan hangat. Kami belajar dan merasakan banyak hal selama di Indonesia. Kami juga ingin menciptakan masa depan yang lebih baik bersama-sama." Saat akan meninggalkan sekolah, para siswa memberikan hadiah, sebuah kipas tradisional dan foto bersama siswa Indonesia dan Amerika. Sebelum naik bus, Pak Budi kembali mendekati saya. "Bu Miller, ini untuk Anda." Sebuah buku. Sampulnya bertuliskan, "Sejarah Hubungan Indonesia AS, Rekonsiliasi dan Koeksistensi." Ini buku yang saya tulis. Saya berusaha menyajikan sudut pandang kedua negara secara seimbang. Terima kasih. Saya pasti akan membacanya. Dan jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Fakta bahwa Anda datang ke Indonesia dan menghadapi kebenaran seperti ini saja sudah merupakan awal dari perubahan besar. Saya berjabat tangan dengan Pak Budi. Tangannya hangat. Di dalam bus, para siswa sangat bersemangat. Aku sudah tukaran ID aplikasi pesan dengan siswa Indonesia. Aku juga janji akan jadi pemandu kalau dia datang ke Amerika. Kami ingin pergi ke Indonesia lagi. Melihat wajah ceria para siswa, saya merasakan harapan. Masa depan yang akan diciptakan anak-anak ini akan berbeda. Kembali di hotel, saya membuka buku dari Pak Budi. Di halaman pertama, ada sebuah catatan. Mengingat masa lalu tanpa terperangkap dalam kebencian, menghadapi kebenaran tanpa putus asa, mengejar rekonsiliasi tanpa melupakan. Itulah jalan yang harus kita tempuh. Malam itu, saya memutuskan. Saya harus memberitahu kebenaran kepada para siswa. Pagi hari terakhir, saya mengumpulkan para siswa di ruang pertemuan. "Anak-anak, bagaimana perjalanan kali ini?" Para siswa berebut menjawab, "Luar biasa. Indonesia jauh lebih maju dari yang saya kira. Orang-orangnya juga ramah."
Saya menarik napas dalam-dalam. Inilah saatnya. Anak-anak, ada sesuatu yang harus saya akui. Para siswa terdiam. Sejarah yang telah saya ajarkan kepada kalian, itu bukanlah segalanya. Tidak, sebagian mungkin salah. Para siswa menatap saya dengan ekspresi terkejut. Bu, apa maksud ibu? Di situs memorial itu, saya menemukan nama kakek saya. Kakek saya bekerja di sana sebagai seorang analis interogasi. Menginterogasi para pemimpin Indonesia. Kata-kata saya tercekat. Tenggorokan saya terasa sesak. Para siswa tampak terkejut. Namun, segera seorang siswi berkata, Bu, itu bukan salah ibu. Benar, ibu kan belum lahir waktu itu. Kata-kata hangat para siswa membuat saya menangis. Terima kasih. Tapi sebagai guru sejarah, saya telah memalingkan muka dari kebenaran. Saya mengajarkan bahwa Amerika membantu dan mendemokrasikan Indonesia. Namun, seperti yang kita lihat dalam perjalanan ini, Indonesia berkembang dengan sendirinya. Bukan karena kita, melainkan karena usaha mereka. Seorang siswa laki-laki mengangkat tangan. Lalu apa kebenarannya, Bu? Kebenaran itu rumit. Memang benar Amerika meletakkan dasar demokrasi di Indonesia. Tapi itu bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk kepentingan negara kita sendiri. Memang benar kita mereformasi sistem pendidikan. Tapi dengan itu, kita juga memaksakan nilai-nilai kita. Kita melukai harga diri mereka. Kita mencoba mengubah budaya mereka secara sepihak, menempatkan pengaruh kita, dan membatasi kedaulatan mereka. Itulah kebenarannya. Keheningan yang berat menyelimuti ruangan. Seorang siswa bertanya, lalu, apakah kita harus meminta maaf? Permintaan maaf tingkat negara adalah masalah politik. Tapi sebagai individu, kita harus mengetahui, mengakui, dan mengingat sejarah dengan benar. Hanya dengan begitu, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Siswa lain berkata, Bu, tapi orang Indonesia tidak membenci kita. Mereka justru ramah. Benar sekali. Itulah yang luar biasa. Mereka tidak melupakan sejarah, tetapi tidak terperangkap dalam kebencian. Mereka melihat ke masa depan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus tahu kebenarannya. Lalu, kita harus mengakuinya. Setelah itu kita harus mencari jalan rekonsiliasi dan koeksistensi. Seperti kalian yang berteman dengan siswa Indonesia. Seorang siswi berkata, Bu, saya ingin menceritakan apa yang kita lihat kali ini kepada teman-teman di Amerika. Bagaimana caranya? Video MRT yang ibu rekam itu. Bagaimana kalau kita membagikannya? Siswa-siswa lain setuju. Benar, orang Amerika juga harus melihat Indonesia yang sebenarnya. Kita harus menghilangkan prasangka. Saya ragu, jika video itu dipublikasikan, mungkin akan menimbulkan kontroversi, terutama jika ketahuan saya seorang guru. Namun, melihat tatapan serius para siswa, saya memutuskan, baiklah, mari kita lakukan. Para siswa memberikan berbagai ide, kebenaran Indonesia, Indonesia yang tidak kita kenal, pelajaran dari Indonesia, masa depan Amerika yang kulihat di MRT Jakarta. Kami melakukan pemungutan suara dan memutuskan masa depan Amerika yang kulihat di MRT Jakarta. Kenapa masa depan Amerika? Karena itu adalah cerminan yang harus kita pelajari. Kesadaran sipil, ketertiban, kepedulian. Bukankah kita juga harus menjadi seperti itu? Para siswa mengangguk. Sore itu, kami menjalani jadwal terakhir di puncak. Kami naik ke atas dan memandang ke bawah ke arah lanskap yang luas. Seorang siswa berkata, Bu, Jakarta benar-benar besar ya? Iya, kota yang dihuni lebih dari 10 juta orang. Sama besarnya dengan New York, tapi rasanya lebih asri. Ada gunung dan sungai, rasanya lebih indah. Para siswa mengagumi pemandangan itu. Saat itu, seorang kakek mendekati kami. Ia mengenakan pakaian mendaki. Dari Amerika. Ya? Iya Pak, karya wisata. Kakek itu tertawa. Zaman sudah bagus ya. Dulu waktu saya kecil kalau lihat orang Amerika, kami lempar batu. Para siswa menjadi tegang. Kakek itu melanjutkan. Tapi sekarang beda. Anak-anak muda seperti kalian saling berinteraksi, itu bagus. Masa lalu adalah masa lalu, masa depan kalian yang ciptakan. Kakek itu memberikan kami ubi rebus. Coba makan ini, istri saya yang buat. Para siswa menerimanya dengan berterima kasih. Sambil berbagi ubi, kami berbincang dengan kakek itu. Kakek itu berkata kepada saya, Bu Guru, ajarlah anak-anak dengan baik. Agar mereka tahu sejarah tapi tidak membenci, mengingat tapi tidak membalas dendam. Baik Pak,
Saya akan berusaha. Kami turun gunung dan pergi ke sebuah taman di tepi danau. Pemandangan senja begitu indah. Para siswa duduk melingkar dan merefleksikan perjalanan ini. Apa hal yang paling berkesan? Bagi saya, MRT, orang-orang yang memberikan tempat duduk. Bagi saya, situs memorial. Meskipun mengejutkan, saya rasa itu adalah sejarah yang harus kita ketahui. Bagi saya, siswa-siswa Indonesia, saya senang bisa berteman dengan mereka. Seorang siswa berkata dengan hati-hati, "Bu, apa yang bisa kita lakukan setelah kembali ke Amerika? Apa yang ingin kalian lakukan?" Saya ingin menyampaikan kebenaran. Wujud asli Indonesia. Saya ingin menghilangkan prasangka. Saya ingin hubungan Indonesia-Amerika menjadi lebih baik. Saya bangga pada para siswa saya. Baiklah, mari kita berusaha bersama. Mulai dari hal-hal kecil. Malam harinya, kami kembali ke hotel. Ini adalah malam terakhir. Saya mengedit video di kamar saya. Video pendek 3 menit 12 detik. Namun, di dalamnya terkandung banyak makna. Sebelum menekan tombol unggah, saya ragu sejenak. Gelombang apa yang akan ditimbulkan video ini? Akankah saya dikritik? Akankah menjadi masalah di sekolah? Namun, kata-kata para siswa terngiang di benak saya. Kita harus menyampaikan kebenaran. Kita harus menghilangkan prasangka. Kita harus menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya, demi anak-anak ini, saya harus berani. Saya menekan tombol unggah. Dengan hati yang berdebar, saya menaiki pesawat pulang. Campuran antara rasa takut dan harapan yang samar tentang gelombang apa yang akan ditimbulkan oleh video ini. Keesokan paginya setelah tiba di Amerika, saya berangkat kerja seperti biasa. Namun, suasana sekolah sudah berubah. Setibanya di sekolah, para guru kolega berbisik-bisik. "Bu Miller, Anda mengunggah video ke situs video." "Ya, iya. Jumlah penontonnya sudah lebih dari 100.000 kali." Saya terkejut. 100.000 kali dalam semalam. Saya memeriksa ponsel saya. Benar, 120.000 penonton, 3.000 komentar. Dengan hati berdebar saya membaca komentar. Apakah ini Indonesia yang sebenarnya? Sulit dipercaya. Cerminan yang harus kita pelajari. Saya kira Amerika, negara yang lebih maju. Banyak komentar positif, namun ada juga yang negatif. Ini rekayasa kan? Guru pro Indonesia, pengkhianat. Saat istirahat makan siang, ada panggilan dari ruang kepala sekolah. Saat masuk, kepala sekolah dan wakilnya duduk dengan wajah serius. "Bu Miller, sekolah menerima telepon protes mengenai video itu. Maafkan saya, tapi kenapa Anda mengunggahnya tanpa izin? Itu keputusan bersama para siswa. Kami ingin menyampaikan kebenaran tentang Indonesia." Wakil kepala sekolah marah. "Kebenaran? Anda pikir apa yang Anda lihat adalah segalanya?" "Tidak, tapi setidaknya apa yang saya lihat adalah fakta. Pikirkan citra sekolah." Kepala sekolah melanjutkan. "Untuk sementara, tolong hapus video itu." "Maaf, saya tidak bisa." "Apa katamu?" "Ini adalah bagian dari pendidikan. Menunjukkan kebenaran kepada siswa juga merupakan peran seorang guru." Kepala sekolah menghela napas. "Baiklah, tolong hindari kontroversi lebih lanjut." Saya keluar dari ruang kepala sekolah. Para siswa menunggu di koridor. "Bu, Anda tidak apa-apa?" "Ya, tidak apa-apa." "Ini gara-gara kami." "Bukan. Ini adalah hal yang benar." Sore itu, saya pulang ke rumah dan memeriksanya lagi. Jumlah penonton 500.000. Sulit dipercaya. Komentarnya lebih dari 10.000. Saat itu, telepon berdering dari stasiun TV nasional. "Apakah ini dengan Ibu Miller? Bisakah Anda tampil di acara pagi kami besok?" "Saya?" "Ya, video Anda sedang menjadi topik hangat. Kami ingin mendengar cerita Anda." Saya ragu, tetapi akhirnya setuju. Sekali sudah dimulai, harus diselesaikan sampai akhir. Pagi-pagi keesokan harinya, saya menuju stasiun TV. Siaran langsung, jadi saya gugup. Namun, saya menceritakan dengan jujur apa yang saya lihat dan rasakan. Indonesia adalah negara yang jauh lebih maju dari yang kita kira. Terutama kesadaran sipilnya berada pada tingkat yang harus kita pelajari. Pembawa acara bertanya, "Apakah maksud Anda Amerika lebih terbelakang dari Indonesia?" "Bukan lebih terbelakang, tapi kita terlalu terlena. Kita terperangkap di masa lalu dan tidak melihat masa kini." Sepertinya ini akan menimbulkan kontroversi, ya. Kebenaran terkadang tidak menyenangkan, tapi kita harus menghadapinya. Setelah siaran selesai, saya menuju sekolah.
Di depan sekolah, orang-orang berkumpul. Mereka membawa spanduk. Pecat guru pengkhianat Miller, guru yang menjual harga diri Amerika. Mereka adalah kelompok sayap kanan. Para siswa keluar untuk melindungi saya. Bu guru tidak salah. Dia hanya mengatakan kebenaran. Polisi turun tangan. Untungnya tidak terjadi bentrokan besar. Saat masuk ke ruang guru, tatapan para kolega dingin. Bu Miller, kenapa Anda menyusahkan sekolah? Kami semua ingin hidup tenang. Namun beberapa guru muda mendekat dan memberikan semangat. Itu adalah tindakan yang berani. Sebenarnya saya juga merasakan hal yang sama. Saat istirahat makan siang, para siswa datang ke ruang guru. Bu, jumlah penonton videonya sudah lebih dari 1 juta, dan kabarnya di Indonesia juga jadi topik hangat. Benar, media Indonesia juga meliput video saya. Pengakuan berani guru Amerika. Orang Amerika yang melihat Indonesia dengan benar. Langkah pertama, menuju rekonsiliasi. Saat itu, telepon berdering lagi. Kali ini dari Departemen Pendidikan. Ibu Miller, bisakah Anda datang ke kantor kami besok pagi? Jantung saya berdebar. Jangan-jangan lisensi mengajar saya akan dicabut. Saya pulang dan berdiskusi dengan suami. Kamu kan melakukan apa yang menurutmu benar. Jangan menyesal. Tapi kalau aku kehilangan lisensi mengajar, kalau begitu, ya sudah. Kamu tidak melakukan sesuatu yang salah. Malam itu, saya memeriksa kotak masuk email saya. Ratusan email masuk. Sebagian besar adalah email dukungan dan terima kasih. Berkat Anda, pandangan saya tentang Indonesia berubah. Saya jadi ingin pergi ke Indonesia. Terima kasih telah memberitahu kami kebenaran. Salah satu email sangat berkesan. Saya seorang keturunan Indonesia-Amerika. Saya merasa ada harapan, karena ada orang seperti Anda. Harapan bahwa hubungan Indonesia-Amerika bisa menjadi lebih baik. Air mata saya menetes. Apa yang saya lakukan ternyata ada artinya. Keesokan harinya, saya menuju Departemen Pendidikan. Di ruang rapat, beberapa pejabat duduk. Ibu Miller, video Anda menimbulkan gelombang besar. Maafkan saya. Tidak, Anda tidak perlu minta maaf. Reaksi yang tak terduga. Sebenarnya, kami juga sedang gomin. Bagaimana cara memperdalam saling pengertian antara Indonesia dan Amerika, terutama di kalangan generasi muda? Ya, video Anda bisa menjadi pemicu yang baik. Kami sedang mempertimbangkan untuk memperluas pertukaran pendidikan. Saya tidak percaya. Saya kira akan dihukum. Justru kami ingin Ibu berpartisipasi dalam perencanaan program pertukaran itu. Saya? Ya. Kami butuh orang yang punya pengalaman di lapangan. Setelah rapat selesai, kaki saya gemetar. Saat kembali ke sekolah, suasananya telah berubah. Kepala sekolah menyambut saya dengan senyuman. Bu Miller, ada telepon dari Departemen Pendidikan. Sekolah kita terpilih menjadi sekolah percontohan pertukaran Indonesia-Amerika. Oh, ini berkat Anda. Awalnya saya khawatir, tapi hasilnya baik. Para kolega juga memberikan selamat. Sore harinya, saya bertemu para siswa. Bu, teman-teman di Indonesia menghubungi kami. Katanya mereka sudah lihat video kita. Mereka titip salam terima kasih dan bilang ingin bertemu lagi. Melihat wajah ceria para siswa, semua jerih payah saya terasa terbayar. Seminggu kemudian, jumlah penonton video melampaui 3 juta. Saya diundang tampil di program debat televisi. Program itu adalah acara berita populer yang disiarkan pada jam tayang utama. Seorang panelis yang mengkritik saya dan seorang yang mendukung saya tampil bersama. Pembawa acara bertanya, Bu Miller, kenapa Anda mengunggah video seperti ini? Saya ingin berbagi wujud Indonesia yang saya lihat bersama para siswa kepada masyarakat Amerika. Panelis kritikus menyerang. Hanya dengan melihat beberapa hari, apakah Anda bisa bilang tahu segalanya tentang Indonesia? Saya tidak bilang tahu segalanya. Saya hanya menunjukkan apa yang saya lihat. Bukankah Anda merendahkan Amerika? Saya tidak merendahkan Amerika. Saya mengatakan ada hal yang bisa kita pelajari. Panelis pendukung membantu. Saya juga baru-baru ini pergi ke Indonesia. Dan apa yang dikatakan Bu Miller benar. Kita terlalu sombong. Debat berlangsung sengit. Apakah maksud Anda Amerika lebih terbelakang dari Indonesia? Bukan terbelakang. Tapi ada hal-hal yang bisa kita pelajari dari satu sama lain. Lalu kenapa Anda memberi judul Masa Depan Amerika? Karena saya melihat kesadaran sipil yang harus kita tuju. Debat selama 1 jam berakhir. Tidak ada kesimpulan, tetapi menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk berpikir. Setelah siaran selesai, saat keluar dari stasiun TV, seorang wanita tua mendekati saya. Bu Miller, iya, terima kasih. Ayah saya gugur,
berperang melawan proksi komunis yang didukung Indonesia di masa lalu. Seumur hidup saya membenci Indonesia, tapi setelah melihat video Anda, pikiran saya berubah. Wanita tua itu menggenggam tangan saya erat. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk melepaskan kebencian. Di dalam kereta pulang, air mata saya menetes. Keesokan harinya, saat pergi ke sekolah, banyak surat menumpuk di depan pintu. Sebagian besar surat dukungan, tapi ada juga surat ancaman. Pengkhianat, enyahlah dari Amerika. Tindakan yang menghina leluhur. Namun, saya tidak goyah. Karena apa yang saya lihat adalah kebenaran. Saat itu, saya menemukan satu surat istimewa. Surat dari Indonesia. Ibu Miller, saya Budi, yang kita temui di SMA. Saya terkesan dengan keberanian Anda. Saya ingin mengusulkan program pertukaran guru Indonesia-Amerika. Itu Pak Budi. Saya senang sekali. Saya langsung menulis balasan. Saya sangat ingin melakukannya. 2 minggu berlalu. Jumlah penonton video melebihi 5 juta, dan kontroversi sosial terus berlanjut. Video saya bahkan disebut-sebut di Kongres. Pendapat bahwa pendidikan Amerika harus berubah, dan pendapat bahwa ini menyebarkan pandangan yang merendahkan diri sendiri, saling berbenturan. Media juga terbelah. Media liberal memuji saya sebagai pendidik yang berani, sementara media konservatif menuduh saya menyebarkan ideologi berbahaya. Demonstrasi di depan sekolah terus berlanjut. Kelompok sayap kanan datang setiap hari dan meneriakkan slogan, "Pecat Miller." Namun, pada saat yang sama, orang-orang yang mendukung saya juga muncul. Para orang tua berkumpul dan mengajukan petisi. Bu Miller adalah guru yang hebat. Kita butuh guru yang mengajarkan kebenaran. Para siswa juga melakukan gerakan tanda tangan. Lindungi guru kami. 80% dari seluruh siswa menandatanganinya. Suatu hari, saya dipanggil oleh kepala sekolah. Bu Miller, ada tekanan dari atas. Apakah saya akan dipecat? Tidak. Saya akan melindungi Anda sampai akhir. Karena Anda benar. Kepala sekolah tampaknya juga telah banyak berubah. Sebulan berlalu. Video saya dengan 5 juta penonton menjadi topik perdebatan panas di dunia pendidikan Amerika. Dan berita mengejutkan terdengar. Guru-guru dari sekolah lain menyatakan solidaritas. Kami juga ingin karya wisata ke Indonesia. Kami ingin pendidikan yang menghadapi kebenaran. Lebih dari 100 guru di seluruh negeri menyatakan dukungan. Departemen Pendidikan juga bergerak. Mereka mengumumkan program pertukaran pemuda Indonesia-Amerika. Batu kecil yang saya lempar telah menciptakan gelombang besar. Suatu pagi, setibanya di sekolah, orang-orang tak dikenal menunggu saya. Anda Ibu Miller kan? Kami dari Asosiasi Persahabatan Indonesia-Amerika. Mereka memberikan proposal yang tak terduga. Kami memilih Anda sebagai penerima penghargaan Jembatan Emas tahun ini. Penghargaan Jembatan Emas. Penghargaan yang diberikan kepada orang yang menjadi jembatan bagi kedua negara, Indonesia dan Amerika. Saya tidak percaya, saya kira hanya akan dikritik. Saat istirahat makan siang, ada hal yang lebih mengejutkan. Siswa-siswa kelas saya berlari ke ruang guru. Bu, siswa-siswa di Indonesia mengunggah video. Apa? Para siswa menunjukkan ponsel mereka. Siswa-siswa SMA di Indonesia membuat video dukungan. Bu Miller, semangat, kami mendukung Anda. Pesan dalam bahasa Inggris. Meskipun terbata-bata, ketulusannya terasa. Air mata saya menetes. Ternyata, begitu banyak orang yang mendukung saya. Sore itu, datang tamu lain. Halo, saya wartawan dari Surat Kabar Besar. Saya ingin mewawancarai Anda. Wawancara apa? Kami ingin membuat artikel berseri tentang kisah Anda, sebagai harapan untuk perbaikan hubungan Indonesia-Amerika. Beberapa hari kemudian, artikel itu dimuat. Guru pemberani yang melintasi tembok prasangka. Responnya luar biasa. Surat dukungan membanjiri dari seluruh negeri. Salah satunya istimewa. Ibu Miller, saya seorang guru pensiunan. Saya juga telah mengajarkan sejarah yang salah selama 40 tahun. Saya ingin memperbaikinya, bahkan mulai dari sekarang. Surat lain. Saya seorang mahasiswa. Berkat Anda saya memutuskan untuk belajar di luar negeri ke Indonesia. Saya ingin belajar tentang Indonesia yang sebenarnya. Reaksi para orang tua juga berubah. Di rapat orang tua, seorang ibu berkata, anak saya berubah total setelah mengikuti kelas Bu Miller. Cara pandangnya terhadap dunia menjadi lebih luas. Ayah lain setuju. Benar. Sepertinya dia belajar cara melihat dunia tanpa prasangka. Semoga tahun depan kita bisa karya wisata ke Indonesia lagi. Secara aklamasi,
karya wisata ke Indonesia diputuskan. Seminggu kemudian, ada kabar dari Indonesia. Dari Pak Budi, Bu Miller, program pertukaran guru Indonesia-Amerika telah disetujui. Benarkah? Ya, bulan depan, 10 guru dari Indonesia akan mengunjungi Amerika. Selanjutnya, guru-guru Amerika akan pergi ke Indonesia. Akhirnya, perubahan kecil dimulai. Dan dukungan datang dari tempat yang tak terduga. Sebuah organisasi masyarakat Indonesia-Amerika. Kami berterima kasih atas keberanian Bu Miller. Jika ada yang bisa kami bantu, katakan saja. Mereka menjanjikan bantuan penerjemahan dan pertukaran budaya. Suatu hari, seorang nenek keturunan Indonesia datang berkunjung. Saya sudah 60 tahun tinggal di Amerika dan mengalami diskriminasi. Tapi karena ada orang seperti Anda, saya punya harapan. Nenek itu membawakan saya asinan. Ini asinan Betawi. Silakan dicoba. Saya berbagi asinan itu dengan para kolega di ruang guru. Para kolega yang awalnya ragu, setelah mencoba satu gigitan, berdecak kagum. Enak ya? Saya tidak tahu makanan Indonesia seenak ini. Sebuah asinan kecil seolah mencairkan prasangka. 2 bulan kemudian, program pertukaran guru Indonesia-Amerika akhirnya dimulai. Pertama, 10 guru dari Indonesia mengunjungi Amerika. Saya menyambut mereka di bandara. Pak Budi juga ada. Bu Miller, senang bertemu lagi. Kami berpelukan, persahabatan yang melintasi batas negara. Selama seminggu, mereka mengunjungi sekolah-sekolah di Amerika, mengamati pelajaran, dan berdiskusi. Para guru Indonesia berusaha mempelajari kelebihan pendidikan Amerika, dan para guru Amerika menunjukkan minat pada metode pendidikan inovatif di Indonesia. Di hari terakhir, kami berpisah. Pak Budi memberikan pidato. Melalui pertukaran ini, kita bisa saling memahami lebih dalam. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan kita yang ciptakan. Sebulan kemudian, giliran saya memimpin 30 guru Amerika mengunjungi Indonesia. Saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, para guru menyambut kami. Spanduk bertuliskan, "Selamat datang," sangat mengesankan. Tujuan pertama, tentu saja, adalah situs memorial tragedi 66. Bagi para guru Amerika, ini adalah pengalaman yang mengejutkan. Seorang guru berkata sambil menangis, "Saya malu tidak mengetahui sejarah seperti ini." Namun, para guru Indonesia tidak menyalahkan. Mengetahui masa lalu adalah permulaan. Mari kita ciptakan masa depan bersama mulai sekarang. Kami mengunjungi sekolah-sekolah di Indonesia. Pendidikan digital, pendidikan kreativitas, pendidikan karakter, banyak hal yang bisa dipelajari. Terutama, pelajaran debat para siswa sangat mengesankan. Cara mereka bertukar pendapat, dengan bebas berbeda dengan di Amerika. Seorang guru Amerika berkata, "Mungkin kita terlalu berfokus pada pendidikan yang hanya menjejali." Di hari terakhir, kami mengunjungi Monumen Pancasila Sakti, melihat kengerian sejarah dan merasakan betapa berharganya perdamaian. Di sana, kami menyusun deklarasi damai. Kami, para guru, berjanji untuk mengingat masa lalu tanpa memupuk kebencian, mengajarkan kebenaran sambil mengejar rekonsiliasi, dan berusaha bersama untuk masa depan yang damai. Setengah tahun telah berlalu sejak saya kembali ke Amerika. Video saya kini telah ditonton lebih dari 5 juta kali dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Perubahan yang lebih mengejutkan terjadi. Bukan hanya sekolah kami, tetapi 50 sekolah di seluruh negeri melakukan karya wisata ke Indonesia. Departemen Pendidikan memulai kebijakan penyusunan buku teks sejarah bersama Indonesia-Amerika, dan saya bergabung sebagai salah satu penulisnya. 5 dari siswa kami melanjutkan studi ke universitas di Indonesia. Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada. Hasil dari belajar bahasa Indonesia dengan giat. Seorang siswa mengirim surat. "Berkat ibu, saya bisa mengenal dunia baru. Saya sedang memupuk persahabatan sejati sambil belajar bersama teman-teman Indonesia. Ada hal yang lebih mengharukan. Saya dihubungi oleh cucu dari Bambang Sutrisno, orang yang diinterogasi oleh kakek saya. 'Bu Miller, saya ingin bertemu Anda.' Dengan perasaan gemetar, saya menemuinya. Saya minta maaf atas perbuatan kakek saya. Ibu tidak bersalah. Justru, terima kasih telah berani menghadapi kebenaran. Kami mengunjungi situs memorial tragedi 66 bersama. Di sana kami menanam pohon perdamaian. Berita ini diliput dan menimbulkan haru yang mendalam di kedua negara. Media memberitakannya secara besar-besaran sebagai wujud rekonsiliasi sejati. Forum Pemuda Indonesia-Amerika juga diselenggarakan.
500 siswa dari kedua negara berkumpul dan mendiskusikan masa depan. Siswa kami memberikan presentasi. Kami tidak akan melupakan masa lalu dan akan menciptakan masa depan bersama. Siswa Indonesia menjawab, "Kita sudah berteman, mari kita jaga perdamaian bersama." Melihat para siswa bergandengan tangan, mata saya berkaca-kaca. Terakhir, saya menyumbangkan buku harian dan foto kakek saya ke Museum Perang. Ini juga bagian dari sejarah. Sejarah pelaku juga harus diingat. Direktur museum berkata, "Ini adalah keputusan yang berani. Materi ini akan kami gunakan untuk pendidikan rekonsiliasi dan perdamaian bagi generasi muda." Sekarang, saya masih mengajar sejarah, tapi berbeda dari sebelumnya. Bukan lagi menjejali secara sepihak, melainkan pelajaran di mana kami berpikir dan berdiskusi bersama. Sejarah memiliki berbagai sudut pandang. Yang penting adalah tidak memalingkan muka dari kebenaran. Saya tidak pernah menyangka satu video kecil saya akan menghasilkan perubahan seperti ini. Tapi sekarang saya mengerti. Keberanian untuk menghadapi kebenaran, itulah awal dari perubahan. Sampai di sini, bagaimana kisah Ibu Sarah Miller? Perubahan besar yang lahir dari keberanian kecil. Video 3 menit dari seorang guru telah mengguncang seluruh masyarakat Amerika dan melahirkan harapan baru dalam hubungan Indonesia-Amerika. Bahwa hanya ketika kita memiliki keberanian untuk menatap masa lalu secara langsung, kita bisa membangun masa depan yang sejati. Itulah pesan yang diberikan oleh kisah ini kepada kita. Jika Anda juga ingin menjadi tokoh utama dalam perubahan yang berani seperti ini, silakan bagikan video ini secara luas, agar lebih banyak orang dapat menghadapi kebenaran dan melangkah menuju jalan rekonsiliasi. Jangan lupa untuk berlangganan dan memberikan suka. Sampai jumpa di kisah yang lebih mengharukan berikutnya. Terima kasih.